Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalat. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdalu min salatil fard bi sab'in wa ishrina darajah. Amma ba'd. Fadilatul muhtaramin al-alim al-ulama syekh masyayikhana, wabil khusus kepada jamaah baik offline maupun online yang insyaallah istiqomah dalam dakwah khidmah keagamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat bertemu walaupun di dunia maya. Mudah-mudahan kajian nantinya bermanfaat dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan membahas tentang sholat jamaah. Sholat jamaah itu dasarnya wal aslu fiha qabla al-ijma' qauluhu, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Wahai Muhammad, ketika kamu berada di para sahabat, maka dirikan sholat bersama mereka. Maksudnya dikuatkan dengan jamaah. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ka khabari sahihaini, salatul jamaah afdalu min salatil fard bi sab'i wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian, selisih 27 derajat. Dan hukumnya salat berjamaah itu wasolatul jamaah sunnatul muakkadatun, hukumnya sunnah muakkad. Walaupun ada sebagian kecil yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu adalah fardu kifayah. Maksudnya ketika ada satu desa tidak ada yang melakukan sholat berjamaah, maka semuanya dosa. Tapi kalau ada 2 orang saja sudah melakukan sholat berjamaah, maka gugur semuanya. Dalam arti tidak ada dosa. Kita bahas kenapa dikatakan sholat berjamaah itu sunnah muakkadatun. Karena Nabiuna Muhammad SAW ketika penyebaran Islam di Mekah Mukarramah selama 13 tahun itu sholat sendirian, munfarid. Setelah hijrah ke Madinah Munawwarah, baru Rasulullah bersama sahabat mengistiqomahkan sholat berjamaah. Masya Allah. Kita bahas lanjut. Sholat berjamaah ini sangat-sangatlah ditekan, sehingga para ulama salaf, ulama-ulama kuno, ulama yang masih orisinil, sampai mentakziyahi diri sendiri ketika meninggalkan sholat berjamaah selama 7 hari.
meninggalkan sholat berjamaah itu sampai mentakziahi kawan-kawannya. Bila tidak menemukan takbiratul ihram bersama imam, itu mentakziahi sampai 3 hari. Saking pentingnya sholat berjamaah. Wal jama'atu fil masjid li ghairil mar'ah afdal minha fi ghairil masjid. Sholat berjamaah di masjid selain perempuan itu lebih utama. Sholat di masjid selain perempuan berarti laki-laki utama di masjid. Kalau perempuan lebih utama di rumahnya masing-masing, terutama yang masih cantik, yang menggoda dan bikin orang itu tergairah, syahwatnya memuncak, itu lebih baik sholatnya di rumahnya masing-masing. Sekarang ada pertanyaan, lebih utama mana? Sholat berjamaah dengan jamaah yang lebih banyak atau jamaah yang lebih sedikit? Pahalanya lebih baik mana? Pasti mayoritas mengatakan lebih banyak pahala yang jamaahnya lebih daripada jamaah yang sedikit. Tapi Imam Ghazali di dalam kitab Ihya memberikan fatwa, ada beberapa yang lebih utama sholat berjamaah itu sedikit daripada banyak. Ketika yang pertama, imamnya itu ahli bid'ah, jamaahnya banyak tapi imamnya ahli bid'ah, sedikit tapi orisinil, ngikut Nabi Muhammad SAW. Baik, lebih baik mana? Lebih baik sedikit. Yang kedua, lebih baik jamaah sedikit ketika awal waktu daripada jamaah banyak tapi mengundur-mundur. Kalau duhur ibaratnya belum 2:30 belum sholat, lebih baik kita sedikit tapi langsung. Jam 12 lebih 10 menit azan, selisih 7 menit iqomat sholat. Walaupun sedikit lebih utama daripada banyak. Selanjutnya, lebih baik kita jamaah di masjid yang tanahnya tidak terjadi sengketa, walaupun sedikit, daripada masjid tanah tersebut sengketa walaupun jamaahnya banyak. Itu kata Imam Ghazali. Banyak ilmu yang kita dapat insya Allah. Ada beberapa yang boleh dan itu termasuk rukhsah kita tidak berjamaah untuk kaum laki-laki. Yang pertama, karena masyaqqah, sakit, atau hujan, angin lebat, atau mungkin terlalu panas, terlalu dingin, cool, atau terlalu lapar, atau haus, di sampingnya ada makanan. Lebih baik makan dulu daripada sholat berjamaah kita teriang, wah makan dulu enak nih, minum dulu segar. Lebih baik jamaah dulu. Atau mungkin ada orang yang mau tenggelam, kita tolong, jamaahnya ya nanti lagi. Kalau kita dapat makmum atau kawan yang mau diajak untuk berjamaah, kita jamaah. Kalau enggak ya enggak. Karena ada undur apa? Undurnya menyelamatkan orang yang mau tenggelam. Atau mungkin ini juga termasuk undur tidak berjamaah, terjadi misalnya tsunami, kebanjiran, dan sebagainya. Selanjutnya,
kita akan membahas tentang syarat-syarat jadi makmum. Ada beberapa syarat yang harus kita taati dan kita pahami secara mendetail. Yang pertama, annahu yajibu 'alal ma'mumi ayyanwiya al-i'timama dunal imam. Yang pertama, makmum wajib niat makmum. Andai kata orang ngikut imam tidak niat makmum, secara tidak langsung dia sudah membatalkan sholatnya. Ingat itu, wajib makmum niat makmum, kecuali imam. Bila imam niat jadi imam, hukumnya sunnah. Andai imam tidak niat imam, dia niatnya seperti niat munfarid, usolli fardhan zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Gak ada imamam, gak ada makmuman. Bagi imam ya, bagi imam dia mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, tanpa ditambahkan imaman dia tetap sah, walaupun ada yang ngikutin. Niat makmum wajib, niat imam hukumnya sunnah. Bedanya, yang tidak niat imam tidak mendapatkan 27 derajat. Oke kawan-kawan. Yang kedua, syarat menjadi makmum, adamu taqaddumil makmumi ala imami fil makani. Makmum tidak boleh mendahului imam di tempat. Yang menjadi ukuran tempat ini adalah pangkal kaki, bukan mata kaki ya, pangkal kaki. Tahu pangkal kaki? Kalau ujung itu kan jari-jari. Pangkal kaki itu yang ta'akhuru qadami, akhirnya kaki. Ya, kita bahas. Tidak boleh mendahului, walaupun jari-jarinya makmum itu lebih panjang daripada jari-jarinya imam. Yang ukurannya pangkal kakinya imam tidak boleh didahului oleh pangkal kakinya makmum. Kalau sunnahnya untuk berjamaah ya, misal ada 2 orang untuk melakukan sholat berjamaah, imam sama makmum lebih baik itu berdekatan di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan. Coba lihat ini tangan sebelah kanan, selisihnya itu hanya sedikit aja. Nanti bila ada makmum kedua, maka berdiri di sebelah kiri dengan mundur beberapa langkah, mungkin 2 langkah atau 3 langkah. Jadilah shaf. Jelas? Selanjutnya, au ingda taharrumi, dan tidak boleh mendahului takbiratul ihramnya imam. Bila ada makmum mendahului takbiratul ihramnya imam, sholatnya batal. Imam belum takbiratul ihram, makmumnya shaf, Allahu Akbar, imam belum, batal sholatnya. Yang ketiga, ijtima'ul imami wal ma'mumi bimakanin, yaitu kumpulnya imam dengan makmum dalam satu tempat. Ingat, imam dengan makmum harus ada satu tempat. Bila di luar tempat, maka hukumnya batal. Jangan artikan secara singkat. Bimakanin, ini maksudnya ada beberapa catatan. Wali istima'ihima arba'atu ahwalin, ada 4 keadaan yang harus kita pahami.
Yang pertama, imma iyakuna bi masjidin. Yang pertama, kumpul itu di masjid. Kalau di masjid, walaupun itu jaraknya sampai ratusan meter. Kalau di masjid ya, serambi itu masih dalam koridor masjid. Misalnya kalau ada pintu disyaratkan itu terbuka. Syaratnya hanya tahu gerakan imam. Kalau nggak tahu dengar dengan suaranya imam. Sebagai bentuk kita itu mengikuti. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita nggak lihat, kita nggak dengar rukuknya, i'tidalnya, sujudnya dan sebagainya. Yang pertama, bila di masjid walaupun jaraknya bermeter-meter, ratusan meter sah. Yang kedua, di selain masjid atau di tanah lapang. Ada ukuran nih kalau di tanah lapang. Antara imam dengan makmum tidak boleh melebihi dari 300 dhira' atau hasta. Kalau ukuran Indonesia meter itu tidak boleh, perkiraan nih 135 meter. Ukur sendiri. Antara imam dengan makmum tidak boleh melebihi dari 135 meter. Itu kalau hanya 2 orang. Tapi hukumnya makruh loh. Makmumnya hanya 1 kok. Jaraknya sampai bermeter-meter, ratusan meter. Ya jangan. Walaupun sah, ya. Tapi kalau nyambung terus, ya walaupun 1 kilo atau 2 kilo, tapi itu nyambung makmum sampai nanti ada sound yang bisa menyampaikan suara, tidak masalah. Yang dipermasalahkan di sini, yang dibahas di sini adalah imam dengan makmum yang tidak ada penyambung makmum yang lain. Itu tidak boleh ketika di tanah lapang melebihi dari 135 meter. Yang kedua. Yang ketiga, dikatakan bimakanin, antara imam dengan makmum satu tempat. Ini penting, yaitu di tempat bangunan yang bukan masjid dan biasanya tidak digunakan untuk sholat. Bukan masjid dan biasanya tidak digunakan sholat. Bagaimana jaraknya? Jaraknya sama, yaitu 135 meter. Tidak boleh melebihi dari 135 meter. Jelas? Silakan kalau mau komen atau mungkin ada penyampaian yang keliru bisa disampaikan, asalkan dengan dalil ya, yang insya Allah ini sangat bermanfaat. Yang keempat, dikatakan satu tempat bila imam di masjid, makmum di luar masjid. Bagaimana status makmum seperti ini? Makmum tetap sah asalkan alimun bisolatihi, tahu tentang sholatnya imam atau dengar dengan suaranya imam, dan tidak boleh melebihi dari 135 meter. Ini diukur dari serambi masjid yang di luar sampai 135 meter. Ini syarat yang ketiga. Antara imam dengan makmum tidak boleh melebihi dari 135 meter ketika di tanah lapang. Kalau di masjid oke-oke aja, walaupun sampai misalnya sampai 500 meter, 1000 meter, terserah. Kalau di dalam masjid ya, asalkan tahu gerak-geriknya imam. Yang keempat syaratnya, tawakkufi nazri sholatihima fil af'ali dhahirah. Cocok urutan sholatnya imam dan makmum di dalam gerakan yang zahir. Maksudnya bagaimana?
maksudnya tidak berselisih dalam sholat. Contoh, imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat zuhur, nyambung gak nih? Jenazah tidak ada sujud, gak ada rukuk. Sholat zuhur ada rukuk, ada sujud, gak nyambung. Contoh lagi, makmum sholat asar, sedangkan imam sholat gerhana. Padahal gerhana itu ada 2 rukuk dan 2 bacaan Fatihah dalam 1 rakaat. Kan gak nyambung, gak sah. Tapi kalau masih nyambung, walaupun rakaatnya itu beda, contohnya imam sholat zuhur, makmum pondok sholat subuh, mungkin tidur bangunnya bertepatan dengan sholat zuhur. Bagaimana status ketika ada makmum mengkodok imamnya sholat zuhur? Sah-sah aja. Dengan catatan seperti ini ya, boleh dua-duanya ini, salah satu boleh dilakukan. Yang pertama, ketika sudah sampai 2 rakaat, makmumnya niat mufarroqoh dan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tapi yang lebih afdol, yang lebih utama adalah makmum duduk atahiyat akhir menunggu salamnya imam. Kan masih 2 rakaat imamnya, kita sudah 2 rakaat. Setelah ditambahkan 2 rakaat, imamnya salam, ikut salam. Itu lebih utama. Oke. Selanjutnya yang kelima, santai, slow. Namanya ngaji harus, insya Allah ya, ini kan cari-cari kesempatan karena nggak bisa tidur. Akhirnya daripada nggak ada manfaatnya, ya udahlah kita ngaji bersama. Walaupun yang ngaji hanya beberapa, ini bisa diputar lagi insya Allah. Selanjutnya adalah yang kelima, muwafiqatuhu fis sunanin tafhushu mukhalafatu fiha fi'lan aw tarkan, yaitu cocok dengan imam di dalam sunnah yang ketika berselisih itu mengakibatkan sesuatu yang buruk atau fatal di dalam sholat. Contoh, imam sujud tilawah, makmum wajib sujud tilawah. Imam duduk atahiyat awal, makmum ya harus duduk atahiyat awal. Nggak boleh, nggak. Kalau mokong, saya nggak mau, kan sunnah itu duduk atahiyat awal. Saya berdiri langsung lah, batal. Atau gini, ngapain sujud tilawah? Nggak mau saya, sorry ya, batal makmum. Kalau imamnya ngikut sholat menggunakan sunnah, ikutilah sunnah tersebut. Jangan buat-buat sendiri. Yang keenam, tab'iyatu imamihi, yaitu mengikuti imam. Yang namanya mengikuti itu kan setelah imam baru makmum. Misalnya, nggak boleh ya takbiratul ihram itu sama-sama dengan imam. Imamnya Allahu Akbar, ikut, sama-sama Allahu Akbar, di fotokopi sama. Seharusnya imam takbiratul ihram selesai baru makmum takbiratul ihram yang pertama. Yang kedua, yang namanya ikut, ini ada perincian, tidak boleh mendahului 2 rukun fi'li, walaupun itu tidak rukun tawil, tidak rukun tawilah. Tahu bahwa mendahului 2 rukun itu bisa membatalkan dan hukumnya haram. Contoh, mendahului 2 rukun ya. Contoh kecil, imamnya
belum iktidal atau belum sujud, tapi makmumnya sudah rukuk, sudah iktidal, sudah sujud. Ini mendahului berapa rukun? 2 rukun kan? Rukun yang pertama rukuk, rukun yang kedua iktidal. Ditambah lagi sujud, imamnya belum, ya batal. Selanjutnya juga tidak boleh terlalu lama sampai tertinggal 2 rukun tanpa undur. Imamnya sudah sujud, kita masih membaca surat. Bro, surat itu hukumnya sunnah. Kalau imam sudah ruku, ikut ruku saja, nggak usah nunggu-nunggu surat itu selesai. Jelas? Tidak boleh tertinggal 2 rukun, apalagi nggak ada undur. Oke, di dalam kitab-kitab yang lain dijelaskan, ini penting ya, tidak boleh laki-laki makmum kepada perempuan, nggak boleh ya. Dan orang yang fasih dengan orang yang umi, maksudnya fasih di sini bacaannya benar, makmum dengan bacaannya ngawur. Iyaka dengan tasdid iyaka dibaca iyaka. Kalau iyaka artinya kepadamu matahari kami menyembah, kepadamu matahari kami minta tolong. Kalau iyaka kepadamu ya Allah saya menyembah, kepadamu ya Allah saya minta tolong. Contoh lagi, alhamdu itu maknanya adalah kotoran mata. Alhamdu segala puji, batal sholatnya. Oke ya, ada beberapa yang harus kita ketahui. Ini penting ya. Di dalam jamaah itu ada 9 bentuk. 9 bentuk dalam jamaah. Yang pertama, makmumnya laki-laki dengan imamnya laki-laki sah. 5 sah, 4 batal. Bentuk makmum kepada imam, bentuk jamaah ya. 5 sah, 4 batal. Yang pertama yang sah, laki-laki makmum, imamnya laki-laki. Yang kedua, intersek. Intersek tahu nggak? Intersek itu kalau orang Jawa bilang wandu, punya 2 alat kelamin. Makmum pada imam laki-laki sah. Perempuan yang ketiga, makmum sama imam laki-laki. Yang keempat, perempuan makmum dengan intersek. Yang kelima, perempuan makmum dengan perempuan. Ini yang sah. Yang nggak sah 4 bentuk jamaah yang nggak sah ini, yaitu makmumnya laki-laki dengan intersek. Yang kedua, makmumnya laki-laki, imamnya perempuan. Yang ketiga, intersek dengan intersek. Yang keempat, intersek dengan perempuan. Batal. Oke, jelas? Selanjutnya, ini yang terakhir. Wala yasihu iktida'uhu biman ya'taqidu butlana sholatihi. Tidak boleh makmum meyakini imam sholatnya batal. Keyakinan di dalam hati, imam saya ini tak betul nih, ada sesuatu yang ditinggal. Bahaya loh. Itu bisa membatalkan sholatnya makmum. Harus yakin. Kita memilih imam itu karena kita yakin. Andai kata kita ragu, apalagi di dalam sholat, batal sholatnya. Oke, itu aja yang bisa kami sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat kawan-kawanku semuanya yang kami cintai dalam dakwah. Kami nggak butuh komen. Kalau komen alhamdulillah. Kalau mau mengkritik silahkan. Kami nggak butuh like ya. Like alhamdulillah, nggak like juga nggak apa-apa. Yang kami inginkan ayo ngaji bareng-bareng,
pahami syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, karena nanti yang dipertanggungjawabkan oleh orang alim, kira-kira ilmumu sudah ditransfer atau belum, sudah disebarkan atau belum. Balighu anni walau bi ayah, sampaikan walau itu dalam satu ayat. Cukup sekian, dan mohon maaf ketika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.